Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Tapi sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan rangkuman film terbaru dari channel ini. Mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan Lukas yang lagi menggalau dan tak semangat bekerja pasca dikhianati oleh seorang wanita yang baru saja ia kenal sebelumnya. Di tengah kesedihannya itu, tak berselang lama dosen pembimbing alumni kampusnya hadir untuk menghibur Lukas dengan membawakannya makanan favorit dari murid kesayangannya tersebut. Rob, telepon. Di sana ibu profesor itu pun menyarankan agar Lukas secepatnya pindah apartemen demi melupakan kenangan sedihnya di saat masih bersama dengan sang mantan terdahulu, sehingga ia bisa produktif bekerja dan tidak uring-uringan seperti saat ini. Sesudah itu mereka pun kerja kelompok bersama-sama agar Lukas ceria seperti dahulu. Dan setelah bu dosen pergi, Lukas pun langsung mencari tuan rumah apartemen dan mengatakan niatnya untuk pergi dari tempat tersebut. Bapak tuan rumah sangat menyayangkan niat pindahan dari Lukas yang secara mendadak, apalagi Lukas serta istrinya sudah lama tinggal di sana. Serta sisa kontrakan mereka masih tersisa beberapa bulan ke depan. Lukas pun menjelaskan jika ia dan mantannya sudah berpisah, serta status mereka bukanlah pasutri melainkan hanya pacaran yang kebetulan tinggal bersama. Mendengar hal itu, bapak tuan rumah pun akhirnya mengerti dengan keadaan dari Lukas yang ingin mencari suasana baru. Ia pun lantas menyemangati Lukas agar segera bangkit dan bisa menemukan tempat tinggal yang lebih baik. Bakit gusto mo umalis? Salamat po. Sesudah itu, Lukas pun berkeliling untuk mencari tempat hunian yang baru, di mana diawali di sebuah rumah yang cukup sepi dan Lukas telah berniat untuk tinggal di sana. Ketika sang pemilik jujur jika di tempat itu sangatlah angker, seketika Lukas membatalkan niatnya untuk tinggal di rumah tersebut. Sekian hari Lukas berkeliling kota namun belum mendapatkan tempat tinggal yang cocok untuknya. Hingga pada suatu malam, ibu dosen menanyakan kabar dari Lukas, apakah ia sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru atau belum. Lukas pun menjawab jika ia sangat kesulitan dalam mencarikan tempat tinggal yang baru, di mana ia sudah pergi ke beberapa tempat yang ia kunjungi, namun tempat itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari Lukas. Ibu dosen pun lalu mengatakan jika ia memiliki teman yang menyewakan setengah tempat tinggalnya. Ini dilakukan akibat rumahnya terlalu besar, serta dikarenakan putrinya sudah cukup lama menghilang. Namun hingga kini tak kunjung pulang ke rumah. Teman ibu dosen itu pun takut untuk pindah ke tempat yang lain dikarenakan masih berharap jika suatu hari nanti anaknya itu mungkin akan kembali ke rumah tersebut. Sesudah mendapatkan alamat rumah tersebut dari ibu dosen, esok harinya Lukas pun bergegas untuk mengunjunginya. Ia pun disambut oleh penjaga rumah dan langsung mengajak Lukas untuk berkeliling dan melihat isi ruangan yang ada di sana. Di saat Lukas ditinggal sendirian untuk mengecek keadaan gedung itu, tiba-tiba saja seorang wanita cantik berada di sana dan menanyakan harga sewa tempat tersebut. Lukas yang tertarik dengan kecantikan wanita tersebut langsung berpura-pura menjadi tuan si pemilik rumah dan mengatakan tak perlu memikirkan harga sewa asalkan wanita itu ingin tinggal di sana, berapapun yang dibayar Lukas mau menerimanya. Mendengar hal tersebut, wanita itu mengatakan berpikir sejenak dan mengatakan akan kembali lagi pada esok hari untuk memberi kepastian. Sesudah itu mereka pun berkenalan dan wanita tersebut bernama Lucy. Ako nga pala si Lucy. Esok harinya Lukas pun nampak sudah merapikan sebagian besar barang-barang yang ada di apartemen. Chloe yang melihat hal itu sangat menyayangkan kepindahan dari si Lukas, dikarenakan akan susah merevisi pekerjaan mereka jika sewaktu-waktu dibutuhkan akibat tempat tinggal yang baru Lukas yang jauh dari rumahnya. Apalagi bos mereka yang memiliki komentar miring atas kinerja Lukas belakangan ini, yang selalu terlambat bekerja dan tak memiliki ide segar sebagai seorang desain periklanan. Mendengar hal tersebut, Lukas hanya diam tanpa kata dan ia pun tak menggubris ucapan dari Chloe.
serta terus saja melanjutkan aktivitas berkemas-kemasnya. Dami ng comments ni Mr. Lim Ho. Siang harinya, Lukas kembali ke rumah sebelumnya, sembari menunggu kedatangan dari si Lucy. Setiba Lucy berada di depan gerbang, Lukas pun bergegas mendekatinya dan berakting mengatakan jika rumah itu masih dalam keadaan terkunci, serta penjaga yang membawa kunci belum datang sedari tadi. Sembari menunggu kedatangan penjaga rumah, Lukas pun mengajak Lucy untuk makan siang terlebih dahulu. Lucy pun menerima ajak makan siang dari Lukas. Mereka mengobrol bersama hingga petang menjelang. Di sana, Lukas pun berkata jujur jika ia menyukai Lucy dari pandangan pertama. Lukas juga menanyakan kepada Lucy apakah ia mengajak pacar atau seorang suami untuk pindahan rumah saat ini. Lucy pun menjawab jika ia akan pindahan hanya seorang diri, dikarenakan baru saja berpisah dengan suaminya akibat bertengkar perihal orang ketiga. Lukas pun berkata jika pria memang susah untuk dipercaya, apalagi dipegang kesetiaannya. Lucy pun melanjutkan omongannya jika yang tak setia sebenarnya ialah dirinya di mana. Ini bermula dari sebuah pesan seorang pria di sosmed yang mengatakan jika ia merupakan pemuja rahasia dari si Lucy. Awalnya Lucy memperlihatkan pesan itu kepada suaminya dan menganggapnya sebagai hal lucu, dan mereka pun tertawa bersama. Namun dengan intensnya, pria misterius itu pun terus menghubungi Lucy selama 3 hari. Dari awalnya balas-balasan pesan, dilanjutkan dengan telepon-teleponan hingga membuat Lucy merasa nyaman dan tertarik dengan pria tersebut. Hingga pada suatu hari, pria itu pun mengajak Lucy untuk bertemu. Lucy pun secara diam-diam menerima ajakan itu, hingga setiba di restoran ia pun dikagetkan dengan kehadiran sosok suaminya. Ternyata chat dan teleponan itu adalah lelucon dari suaminya yang menggunakan ponsel dari rekan kerjanya, di mana suaminya itu tak menyangka jika Lucy akan terpancing dan rela mengkhianatinya begitu saja. Suaminya yang sangat emosi dan bersedih langsung pergi dan meminta berpisah dengan Lucy. Tak kuat lama-lama bercerita dan mengenang masa lalunya yang buruk, Lucy meminta izin pamit kepada Lukas untuk pulang ke rumah. Esok harinya, Lukas yang merasa iba dengan Lucy kembali datang ke rumah itu dengan harapan bisa mengajaknya ngobrol lagi di restoran dan menenangkan hati Lucy yang sedang bersedih. Namun tanpa basa-basi, Lucy langsung mengajak Lukas kerja kelompok di sana. Mendengar suara klokat-kloket yang keras, Pak penjaga pun datang untuk memeriksanya. Lukas pun berkata tidak ada siapapun kecuali dirinya yang sedang memeriksa ruangan sekitar sedari tadi. Tentunya Pak penjaga tak percaya begitu saja, dikarenakan mencium aroma pandan yang sangat pekat dari arah Lukas. Ia pun langsung memeriksa ke lantai atas dan terkejut, benar-benar tidak ada siapapun di tempat tersebut. Lukas yang mulai merasa takut lantas menanyakan penghuni tempat itu sebelumnya. Pak penjaga pun mengatakan jika 2 bulan yang lalu ada sepasang suami istri yang tinggal di sana. Namun mereka selalu bertengkar dan menghilang dengan cara tidak wajar. Ketika Lukas ingin memastikan nama penghuni sebelumnya ialah Lucy, Pak penjaga lalu menyuruhnya berhenti bertanya, dikarenakan ia sangat takut untuk mengenang tragedi misterius di tempat itu. Seketika Lukas merinding disco dan mengurungkan niatnya untuk pindah ke rumah. Sembari melihat kenangan singkatnya bersama Lucy, Lukas pun segera menemui tuan kosnya dan mengatakan tak jadi pindah kepadanya. Lalu Lukas memanggil Chloe untuk menemuinya di apartemen sembari minum-minum bersama. Di sana, Chloe meminta agar Lukas tidak pindah dari apartemen ini, di mana tempat ini sudah sangat nyaman untuk mereka bersantai, dan begitu banyak kenangan di tempat tersebut. Sesudah itu, Lukas pun lalu menelpon sang dosen untuk memastikan sesuatu, di mana ia yang teringat akan cerita ibu dosennya tentang temannya yang menunggu kepulangan anaknya akibat menghilang, lalu menanyakan apakah anak itu akhirnya kembali ke rumah. Ibu dosen pun menjawab jika anak itu pulang ke rumahnya. Seketika Lukas memotong obrolan bu dosen dan menutup telepon tersebut. Serasa ia lega mendengarnya, dikarenakan anak yang ditunggu kepulangannya itu bukanlah si Lucy, dan berarti rumah dosennya itu tidak berhantu. Ternyata kelanjutan dari wacana bu dosen ialah anak itu memang sudah pulang ke rumah.
namun dalam keadaan meninggoy. Sesudah itu Lukas pun melanjutkan berberesnya dengan menata barang-barang yang kemarin dia kemas untuk ditaruh kembali di tempat biasanya. Selain itu juga Lukas melihat kembali dan mengenang sketsa-sketsa tangannya yang ia dapat dari inspirasi tinggal di apartemen itu, sehingga semakin memantapkan diri untuk tidak pindah ke apartemen tersebut. Tak berselang lama, suara bel apartemennya pun berbunyi. Lukas langsung bergegas membukakan pintu, dan ternyata mantan kekasihnya hadir kembali untuk mengajaknya rujuk dan merajut kembali kisah cinta lama mereka. Dan film ini pun selesai.